Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah membaca dan mengartikan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 tentang penciptaan alam semesta. Tujuan yang kedua mengidentifikasi bacaan guna. Tujuan pembelajaran yang ketiga menganalisis kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 tentang penciptaan alam semesta dengan teori sains. Saya akan berpantun terlebih dahulu. Daun jambu buah bidara. Buah belewah enak dimakan. Bumi hijau harus dipelihara, anugerah terindah ciptaan Tuhan. Apakah manusia tetap tidak beriman meskipun Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa? Alam semesta beserta seluruh isinya menjadi tanda kekuasaannya. Langit dan bumi serta segala isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa fase. Siang dan malam silih berganti. Bintang, bulan, dan matahari semuanya tunduk padanya. Oke, dalil tentang penciptaan alam semesta. Ya, Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata rasqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ini orang-orang kafir ya, yang tidak mau menganalisis bahwasanya penciptaan alam semesta ini adalah diciptakan oleh Allah, tapi mereka tidak mengakui, makanya mereka tidak beriman. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah ya tidak memperhatikan alam ini, peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Begitu pula penciptaan, pengaturan, dan kekuasaannya. Ayat ini menjelaskan pula bahwa langit dan bumi pada awalnya bersatu. Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya. Teori sains menjelaskan bahwa peristiwa ini diungkap dalam teori Big Bang ya. Isi dari teori ini adalah gambaran pecahnya alam semesta dengan dentuman yang sangat dahsyat. Semua peristiwa ini terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita lanjut mempelajari tentang ilmu tajwid ya, tentang hukum bacaan gunnah. Gunnah itu secara bahasa artinya mendengung ya. Sedangkan secara istilah yaitu apabila terdapat huruf nun bertasydid atau mim bertasydid maka dibaca gunnah atau mendengung dengan panjang 2 harokat. Contoh bacaan gunnah. Summastawa inna rabbakum. Jadi harus didengungkan ketika ada nun bertasydid atau mim bertasydid itu harus mendengung bacanya. Memahami Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Planet bumi merupakan tempat hidup berbagai makhluk hidup. Ia menjadi bagian dari tata surya yang mengelilingi matahari. Awalnya bumi itu panas ya, karena perputaran yang terus-menerus. Kemudian dalam waktu yang lama menjadi dingin dan berembun. Embun yang muncul seiring waktu menjadi air. Sumber kehidupan itu berasal dari air. Kemudian kehidupan berawal dari air, terutama pada air laut. Teori ini menjelaskan bahwa rantai kimia dimulai dari air laut. Penjelasan lain mengemukakan bahwa semua benda hidup, khususnya hewan dan manusia, itu berasal dari air sperma. Aneka ragam hewan berasal dari air tersebut. Mengapa demikian?
Air menjadi bagian terpenting dalam kehidupan tubuh makhluk hidup. Sebagian besarnya terdiri atas air. Hampir 70% tubuh manusia adalah air. Ini dibuktikan dengan apa? Bahwasanya di dalam tubuh kita itu ada darah ya. Darah itu termasuk air. Apabila 20% persediaan air dalam tubuhnya yang tersisa, manusia tidak akan hidup bertahan lama. Tanpa makan, manusia dapat bertahan hidup selama 60 hari. Namun, manusia akan cepat mati apabila dalam waktu 3-10 hari tanpa minum air. Air menjadi bahan utama dalam proses biologis pembentukan darah, limpa, kencing, susu, dan semua organ yang ada pada manusia. Bagaimana peran air dalam kehidupan? Ayat ini menjelaskan bahwa air sangat berperan penting dalam kehidupan. Prosesnya mulai dari awal keberadaan makhluk hidup, kelangsungan hidup, dan memulai kehidupan, terutama pada pembentukan makhluk dengan bahan sperma. Penjelasan ayat ini bukan berarti mendukung teori evolusi, walaupun mengindikasikan penciptaan makhluk dari air. Nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan alam semesta. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual yang diberikan oleh Allah mengantarkan manusia untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian nilai yang kedua adalah keteraturan alam semesta menjadi pendorong agar kehidupan manusia harus teratur, menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran memiliki kemukjizatan dalam dasar-dasar teori sains tentang alam semesta. Nilai yang terakhir adalah merawat dan menjaga lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari ketakwaan. Nah, ini merupakan nilai-nilai yang dapat diambil pada penciptaan alam semesta. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.